semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Kali ini saya memasak menu simple, enak, dan yang pasti ini kaya nutrisi. Cocok banget ya untuk menu harian, untuk menu buka puasa dan sahur. Ini sangat cocok banget. Anak-anak juga suka ya. Cara membuatnya sangat mudah. Bumbunya itu nggak neko-neko teman-teman. Bumbunya simple banget, dan yang pasti bumbunya juga mudah didapatkan. Bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Terima kasih. Untuk bahannya saya pakai 1 bonggol brokoli, ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman. Ini cukuplah untuk sekali makan ya. Ini saya potek-potek dulu seperti ini, atau boleh juga dipotong-potong. Ini saya rapikan dulu teman-teman. Yang gede saya potong lagi menjadi beberapa bagian. Untuk jumlah sayuran ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Oke, sekarang saya masukkan dalam mangkok, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan juga air ya untuk merendamnya. Ini biar bakteri yang ada di sayuran brokoli ini mati. Kalau ada uletnya juga uletnya bisa keluar. Ini kita aduk-aduk dulu dan diamkan kurang lebih 5-10 menit, kemudian nanti dicuci sampai bersih ya. Sisihkan dulu. Kemudian ada sawi putih. Ini saya pakai 1 buah, tapi ukurannya juga nggak besar ya teman-teman. Ini kira-kira sekitar 150 gram. Ini bagian pangkalnya saya buang dulu, kemudian saya potong-potong. Ini tadi sudah saya cuci bersih teman-teman, tapi nanti saya cuci lagi ya biar benar-benar bersih ya. Ini saya potong panjang aja seperti ini. Untuk potongan juga bebas ya, boleh panjang-panjang, boleh juga kotak-kotak. Kalau sudah dipotong semua, sisihkan dulu. Dan di sini saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini saya iris serong tipis-tipis seperti ini ya. Untuk jumlah daun bawang, kalau menggunakan yang kecil boleh menggunakan 2 batang ya, karena ini saya pakai besar jadi 1 cukup. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini saya pakai 8 buah. Untuk cabainya ini saya iris bulat tipis-tipis seperti ini teman-teman. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak ya. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih. Ini saya geprek-geprek dulu seperti ini, kemudian dipotong kecil-kecil atau dicincang kasar. Kalau bumbunya mau diiris tipis atau diulek juga boleh ya, silahkan aja. Kemudian juga ada bawang merah. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, ukurannya besar dan kecil ya. Kalau besar semua 4 siung juga sudah cukup ya teman-teman. Sisihkan. Kemudian ada 2 butir telur ya. Untuk jumlah telur ini bebas teman-teman. Kalau saya pakai 2 butir aja. Kalau teman-teman mau pakai 3 atau 4 boleh, silahkan aja. Ini dikocok lepas aja seperti ini ya. Kalau sudah tercampur rata, sisihkan. Saya akan rebus brokolinya dulu ya teman-teman. Ini sudah saya didihkan air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian direbus sampai brokolinya 80% ya tingkat kematangannya. Kita angkat dan sisihkan dulu. Kemudian kita tumis bumbunya, bawang putih, bawang merah, ditumis sampai harum. Kalau sudah harum, kita sisihkan dulu seperti ini. Dan sebelahnya ini kita bisa tuang telur biar cepat ya masaknya. Kita orak-arik. Nah, ini saya mau bikin yang teksturnya agak besar-besar ya untuk tekstur telurnya. Jadi saya aduk pelan aja seperti ini ya. Nah, untuk teksturnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk telurnya tidak hancur banget ya. Oke, kita campur sampai rata seperti ini ya teman-teman. Oke, ini telurnya sudah matang. Sekarang saya masukkan sayurannya. Kita masukkan sawi putihnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk. Dan saya akan tambahkan juga air ya. Ditambahkan air sedikit aja untuk mematangkan sayurannya. Kemudian masukkan irisan cabai hijau. Kemudian diaduk kembali. Masak hingga sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah mau matang, bisa masukkan brokoli, kemudian irisan daun bawang, dan lanjut kita bumbuin dengan garam, lada bubuk,
kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini juga saya tambahkan 1 sendok makan minyak wijen ya, biar nanti aromanya makin mantap ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan masak hingga sayurannya matang ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Oke teman-teman, orak-arik telur sawi putih dan brokoli siap disajikan. Ini paling enak ya kalau dinikmati selagi masih hangat. Ini cocok banget untuk menu dadakan ya. Buat teman makan nasi putih anget, nasinya pulen, apalagi ditambah lauk yang lainnya, tempe goreng atau kerupuk, ini sudah sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicoba, menu sehat, masaknya cepat, dan rasanya juga sangat enak. Bahannya ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, bagian atas dan bawah, bagian dada dan juga bagian paha ya. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing, mau dijadikan berapa potong ya. Boleh gede-gede, boleh sedang, boleh kecil, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya marinasi dengan garam. Ini saya kasih sedikit aja garamnya ya, biar ini tetap gurih nanti rasa ayamnya. Kemudian saya tambahkan lada bubuk. Lada bubuk ini juga bisa untuk mengurangi aroma amis pada ayamnya ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Ini boleh sambil dipicit-picit ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Dan ini nanti akan saya diamkan kurang lebih 5-10 menit sebelum kita goreng ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada kelapa, ini saya menggunakan kelapa segar setengah butir, tapi ukurannya tidak besar teman-teman, karena saya akan membuat santan dengan menggunakan kelapa segar ini tidak terlalu banyak ya. Dan ini sebelum dihaluskan, ini saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk kelapa ini saya menggunakan yang setengah tua ya teman-teman, jadi kalau setengah tua ini santannya lebih banyak. Oke, sekarang saya masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan 400 ml air. Oke teman-teman, sekarang saya akan memeras kelapa yang sudah dihaluskan ya. Kita ambil santannya seperti ini aja. Siapkan bumbu yang lainnya ya. Ini saya menggunakan 1 buah tomat merah. Untuk tomat ini bisa 1, bisa juga 2 buah ya, disesuaikan selera aja. Kemudian saya potong kecil-kecil untuk tomatnya. Sisihkan. Kemudian ada 1 batang serai, ini saya geprek aja, kemudian saya potong pendek aja seperti ini teman-teman, biar nggak usah diikat. Kemudian ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar. Sisihkan. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih 8 siung aja ya, kemudian kita potong kecil-kecil sebelum kita haluskan nanti. Ini sama nanti akan saya haluskan menggunakan blender juga ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya, ini sama diiris kecil-kecil aja seperti ini, biar kerja blendernya tidak terlalu berat pastinya ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir, ini kemirinya sudah saya sangrai ya, kemudian dipotong kecil-kecil. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya ada 2 ruas jari ya untuk lengkuasnya, diiris tipis-tipis. Nanti akan saya blender juga. Kemudian ada jahe, ini kurang lebih ada 1,5 cm, diiris tipis-tipis juga ya. Kemudian untuk rempahnya ini saya menggunakan lada butiran, kemudian ada kapulaga, ini saya menggunakan 3 buah kapulaganya, dan juga ada pala, ini tadi palanya saya bagi menjadi 3 ya, palanya itu tidak terlalu besar teman-teman. Kemudian ada cengkeh, ini saya pakai 3 buah juga cengkehnya, ini takaran yang pas menurut saya ya. Kemudian bumbunya saya haluskan menggunakan blender. Bumbunya di blender sampai halus ya. Ini ditambahkan minyak goreng atau boleh juga menggunakan air. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini beneran sangat halus ya bumbunya. Lanjut kita akan goreng untuk ayamnya. Ini ayam yang sudah dimarinasi kita goreng terlebih dahulu sebelum kita bumbui ya. Ini masuk semua aja cukup. Dan ini akan saya tutup biar cepat matang dan minyaknya tidak nyiprat-nyiprat ya. Jangan lupa untuk dibalik kalau warnanya sudah agak kekuningan seperti ini. Ini nanti digoreng nggak sampai kering ya teman-teman, cukup warnanya kekuningan aja.
karena nanti masih ada proses masak berikutnya ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya akan angkat dan kita tiriskan. Masih wajan yang sama dan kurangi minyak. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini beneran bumbunya sangat halus banget teman-teman. Kita tumis sampai aromanya harum ya. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu daun salam dan juga serainya. Kemudian diaduk kembali. Tumis sampai benar-benar matang. Sekarang saya akan tambahkan tomatnya ya. Ini tomat bisa dimasukkan di awal, bisa juga dimasukkan setelah mau matang ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan juga gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Kalau teman-teman nggak ada gula merah, boleh diganti dengan gula pasir ya. Oke, sekarang masukkan ayam yang sudah digoreng tadi, kemudian diaduk-aduk sampai semua ayamnya kena bumbu ya. Ini aroma bumbunya sudah wangi banget teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Ini saya pakai 4 sendok makan. Nanti kalau misalnya kurang boleh ditambahkan ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kalau kecap sudah masuk, ini kita harus aduk terus ya teman-teman, biar kecapnya tidak gosong ya. Ini saya masukkan kecapnya tanpa penambahan air terlebih dahulu. Ini biar kecapnya agak berkaramel dan rasanya tuh lebih enak, warnanya juga lebih gelap. Oke, kita aduk-aduk terus. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan masukkan santannya. Ini saya tidak menggunakan air ya teman-teman, karena yang saya gunakan ini ayam potong atau ayam broiler. Jadi untuk masaknya juga lebih cepat. Jadi saya tidak menambahkan air ya, saya hanya pakai santan aja. Dan kalau santan sudah masuk, ini harus sering diaduk-aduk biar santannya tidak pecah dan rasanya tetap enak dan gurih ya. Oke, kita masak sampai kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut, baru kita masukkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Nggak pakai kaldu jamur atau penyedap juga boleh, silakan aja. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian dimasak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali. Ini tujuannya biar bumbunya bisa meresap ya teman-teman. Oke, kita masak sampai kuahnya mengental. Dan ini saya kasih bawang goreng biar makin mantap teman-teman. Kita aduk sebentar ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mengental, ini kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik dan menggugah selera. Kuahnya juga kental. Ini beneran sangat enak banget. Dan ini saya tambahkan lagi taburan bawang goreng di atasnya ya. Oke teman-teman, bistik ayam sudah siap untuk disajikan. Untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari, atau untuk acara spesial, ini juga boleh banget ya. Silahkan nanti dicoba. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dagingnya beneran empuk, bumbunya bisa meresap sampai ke dalam, dan ini rasa rempahnya itu bener-bener pas banget, sedap banget, dan aromanya sangat menggugah selera. Untuk bahannya saya pakai 1 buah tahu Cina. Ini saya siapkan untuk isiannya dulu ya teman-teman. Ini tahunya saya akan haluskan dengan menggunakan sendok karena ini ukurannya besar, jadi saya potong-potong dulu seperti ini ya teman-teman. Untuk jumlah tahu ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kalau teksturnya sudah halus seperti ini, tapi tidak terlalu halus banget ya, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan selanjutnya. Saya juga menggunakan bakso 8 butir. Ini saya menggunakan bakso sapi ya. Kemudian baksonya diiris tipis-tipis. Kalau teman-teman nggak ada bakso, boleh diganti isian yang lainnya ya. Boleh diganti dengan sosis atau mau bakso sapi juga boleh ya. Ini mau saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian saya cincang seperti ini biar teksturnya agak kecil ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya sisihkan dulu. Saya juga menggunakan daun bawang. Saya menggunakan 5 batang atau bisa juga disesuaikan selera. Ini mau saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Oke, sisihkan dulu. Saya juga menggunakan setengah buah bawang bombay. Ini biar aromanya lebih harum lagi ya teman-teman. Ini dipotong kecil-kecil aja bawang bombaynya. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih. Ini mau saya geprek seperti ini teman-teman.
kemudian dicincang kasar aja, atau mau diiris tipis-tipis aja juga boleh. 4 siung bawang merah, ini saya potong jadi 2, kemudian diiris tipis-tipis. Kemudian ini saya cincang ya, cincang kasar aja seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Bumbunya sudah siap. Sekarang saya akan tumis dulu bawang putih, bawang merah. Ditumis sampai aromanya harum. Nah ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan dulu bawang bombaynya. Kemudian ditumis kembali sampai benar-benar harum ya aromanya. Kalau aromanya sudah harum dan warnanya sedikit berubah seperti ini, sekarang saya masukkan baksonya. Kemudian diaduk rata sampai semuanya tercampur dengan bumbu ya. Dan ini dimasak sebentar aja teman-teman, karena tadi sebelumnya baksonya itu sudah saya rebus sebentar ya. Dan sekarang saya masukkan juga tahu yang sudah dihaluskan. Ini tahunya saya masak sebentar ya teman-teman, saya tumis dengan bakso dan bumbu. Dan ini saya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk, kaldu jamur, dan juga garam. Garamnya sedikit dulu, nanti kita koreksi rasa ya. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Masak hingga kadar air pada tahunya ini berkurang ya teman-teman. Jadi tahunya nanti tidak terlalu basah ya. Dan ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya merata. Oke teman-teman, ini kadar airnya sudah berkurang dan rasanya sudah pas, tahunya sudah matang. Saya pindah ke mangkok yang besar ya. Dan ini dibiarkan dingin dulu ya teman-teman. Baru nanti kita masukkan, baru kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya ya. Oke, setelah adonan tahunya dingin, kita bisa masukkan irisan daun bawang. Masukkan juga telur. Ini saya menggunakan 3 butir telur ayam. Lebih enak lagi kalau menggunakan telur bebek ya teman-teman, rasanya lebih gurih ya. Karena saya nggak ada stoknya, saya pakainya telur ayam aja ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya masih kurang asin, boleh ditambahkan sedikit garam ya. Oke, ini sudah siap. Sekarang lanjut siapkan untuk kulitnya. Ini saya pakai kulit lumpia yang sudah jadi. Saya pakai yang kulitnya agak sedikit tebal dan tidak mudah sobek ya teman-teman, bukan yang tipis banget ya, kan ada beberapa macam ya. Oke, sekarang saya ambil 1 lembar. Oh ya teman-teman, untuk perekatnya ini saya pakai 1 sendok makan tepung terigu yang diberi air ya. Jangan terlalu encer biar tetap nempel nanti. Dan untuk isiannya ini bisa pakai 1 sendok makan ya. Kemudian untuk cara melipatnya ini sangat mudah sekali, caranya seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya kita kasih perekat dan kita lipat lagi seperti ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk isiannya ini saya pakai 1 sendok makan ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya, mau segede apa bikin martabaknya silahkan aja. Dan untuk melipatnya juga sangat mudah sekali, teman-teman pasti sudah bisa ya. Kalau sudah dibentuk beberapa, bisa kita langsung goreng aja ya. Ini sudah saya panaskan minyak dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya sudah panas dan adonan martabaknya sudah masuk, kita kecilkan sedikit ya, biar tidak cepat gosong dan hasil kulitnya bisa garing ya teman-teman. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, kita bisa balik. Dan goreng sampai matang, warnanya kuning keemasan semua ya. Kalau sudah matang, warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Lakukan sampai semua adonannya dibentuk dan digoreng ya. Dan ini sebagian martabak tahu bakso yang sudah matang, sudah saya tata dan saya kasih cabai untuk lalapan ya. Ini saya kasih lihat ke teman-teman, bagian luarnya garing banget ya, dan hasilnya juga montok-montok. Ini akan saya kasih lihat ke teman-teman bagian dalamnya, mau saya potong dulu. Ini saya potongnya pelan-pelan biar kulitnya nggak hancur. Teman-teman bisa lihat hasilnya
Untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Ini kalau menggunakan telur bebek hasilnya lebih padat lagi ya teman-teman. Untuk rasa, ini rasanya sangat gurih ya teman-teman, meskipun bumbunya itu hanya sederhana sekali ya. Dan ini bisa untuk cemilan, untuk ide jualan, atau bisa juga untuk takjil di bulan puasa ya. Insya Allah ini gorengan yang paling dicari saat puasa nanti, karena orang Indonesia itu paling suka gorengan ya. Dan untuk martabak tahu ini paling enak dinikmati selagi masih hangat ya, jadi bagian luarnya itu masih crunchy. Kalau sudah dingin pastinya kulitnya sudah nggak crunchy lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silahkan nanti dicobain resepnya, semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.